Perkenalkan, nama saya Nima Sinaga dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301052. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur monolitik dan microservice, back-end, front-end, dan instalasi Laragon. Dimulai dari arsitektur monolitik. Seperti namanya, mono berarti satu, merupakan sebuah arsitektur di mana seluruh komponen seperti user interface, database, dan business logic menjadi satu satuan dalam satu aplikasi yang sama. Kelebihan dari arsitektur monolitik yaitu mudah dibangun, mudah diuji dan dideploy, ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Kekurangannya, sering bertambahnya ukuran aplikasi, semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Kekurangan selanjutnya yaitu skalabilitas terbatas, karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya bagian tertentu saja. Contohnya itu sistem akademik yang dikelola oleh satu atau dua orang, bahkan lebih, di mana user interface, database, dan business logic berada di satu project yang sama. Nah, itu merupakan contoh dari arsitektur monolitik. Selanjutnya adalah microservice. Microservice merupakan arsitektur di mana aplikasi dipecah menjadi part-part kecil yang saling independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Kelebihan dari microservice yaitu skalabilitas lebih baik, karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Kekurangannya yaitu arsitektur lebih kompleks, memerlukan orkestrasi layanan dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Selanjutnya, kekurangan selanjutnya itu dibutuhkan pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyak layanan independen yang harus dikelola sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak. Contoh dari microservice yaitu e-commerce yang kaya akan fitur seperti Tokopedia, Shopee, yang mana memiliki tim khusus yang melakukan maintenance setiap service seperti pembayaran, chart, katalog, ataupun iklan dan promo, sehingga satu service terkadang dihandle lebih dari 5 orang dan tidak terikat dengan service lainnya. Selanjutnya adalah front end dan back end. Front end merupakan bagian yang langsung dilihat oleh user dan melibatkan tampilan, interaksi baik di halaman web ataupun aplikasi. Teknologi yang digunakan untuk front end seperti HTML atau Hypertext Markup Language, CSS, JavaScript, yang pada umumnya menggunakan framework seperti React, Angular, ataupun Vue.js. Backend merupakan bagian yang bekerja di balik layar, seperti penanganan bisnis logic, database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh user. Teknologi yang digunakan seperti PHP, Node.js, Java, Golang dengan database MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Selanjutnya ada full stack. Full stack merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mengakomodir pengembangan front end dan back end dalam suatu proyek. Mereka akan mempertimbangkan database, user interface, dan logika bisnis untuk membangun satu aplikasi. Umumnya full stack tidak terlalu terlibat dalam pengembangan detail front end, melainkan cukup menggunakan template yang sudah tersedia, kemudian menyesuaikan dan menyusun komponen pada template tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah instalasi Laragon. Nah, Laragon merupakan suatu platform untuk pengembangan web secara lokal seperti alternatif SAMPP atau WAMP. Selanjutnya adalah tahap instalasi Laragonnya. Tahap yang pertama adalah kita klik link ini, https /2 kali laragon.org/download/ akan tampil seperti ini. Kita pilih download Laragon full 173 MB. Nah, akan secara otomatis terdownload. Karena ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi saya sudah mendownloadnya tadi. Kita pakai yang sudah saya download aja. Kita open file yang sudah di-download. Nah, akan ada pertanyaan select the language to use during the installation. Kita akan okekan saja bahasa Inggris. Next. Kita next lagi. Nah, kita akan menginstalnya. Nah, karena di sini akan menghabiskan waktu yang cukup lama, jadi tampilan akhirnya akan seperti ini. Ini ketika sudah diinstal dan sudah selesai.
Kita klik finish saja. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini. Ini tandanya instalasi Laragonnya sudah berhasil. Secara default, Laragon yang sudah diinstal tadi itu menggunakan PHP 8.1.10. Kita perlu menggunakan PHP 8.2 atau yang lebih baru untuk menjalankan Laravel 11. Di sini adalah link untuk mendownload PHP 8.2. Kita klik saja. Nah, di sini akan tampil banyak pilihan. Kita bisa memilihnya, dan di sini saya akan memilih yang ini. PHP 8.2.23. Nah, jika ingin mendownloadnya, kita tinggal klik saja. Kan otomatis terdownload. Kita tunggu saja. Ini adalah file yang sudah kita download tadi. Kita buka saja. Nah, file ini akan kita kopikan. Kita Ctrl C saja ke dalam Laragon, bin. Kita pilih yang PHP. Nah, kita pastekan saja ke sini. Oke, kita pastekan. Nah, setelah dipaste, kita ekstrak all. Oke, kita ekstrak saja. Oke, selanjutnya kita buka Laragon kita. Untuk mengubah default PHP yang tadi itu, kita bisa klik PHP. Nah, kita bisa pilih yang PHP yang terbaru yang sudah kita download tadi. Nah, oke, kan secara otomatis berubah menjadi PHP 8.2.23. Selanjutnya adalah instalasi Composer. Composer itu adalah dependency manager untuk mengelola pemasangan library dan package pihak ketiga yang dibutuhkan dalam project PHP. Nah, cara menginstal Composer adalah kita klik link ini. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Kita pilih yang ini, Composer Setup X. Kita klik saja, akan otomatis terdownload. Oke, kita buka hasil downloadan kita. Oke, kita install for all users. Kita checklist yang developer mode. Selanjutnya kita pilih next. Kita browse. Kita pilih Laragon. Kita pilih bin. Kita pilih PHP. Oke, kita pilih yang PHP 8.2.23 yang terbaru tadi ya. Kita klik OK. Kita next. Kita next saja. Kita next lagi. Selanjutnya kita install. Oke, kita klik next. Kita klik finish. Nah, selanjutnya kita buka Laragon kita. Kita pilih terminal. Kita klikkan Composer. Selanjutnya kita enter. Nah, ini adalah tanda jika Composer kita sudah berhasil kita download. Selanjutnya adalah tahap instalasi Laravel 11. Sebelum itu kita harus memastikan bahwa zip-nya sudah terchecklist. Nah, di sini kebetulan sudah terchecklist. Selanjutnya kita klik Start All.
kita klik terminal. Oke, untuk memunculkan ini bisa dengan cara mengklik terminal. Selanjutnya kita ketikkan Composer Global. Selanjutnya kita klik Enter. Selanjutnya kita klikkan nama project yang akan kita buat, yaitu dengan cara ketikkan Laravel new cell apps. Kita klik Enter. Nah, akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita klik Enter lagi. Selanjutnya kita klik Enter lagi. Selanjutnya kita klik Enter lagi. Nah, akan tampil jalan seperti ini. Selanjutnya akan tampil seperti ini ketika sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membukanya di web browser kita. Kita buka browser kita. Kita klikkan di sini. Akan tampil seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari penginstalan Laravel 11. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.